Join us in a festival that promises to be extraordinary, because Bali is extraordinary. Oke, selamat sore. Selamat datang di Ubud Writers and Readers Festival 2021. Kali ini kita ada dalam diskusi bertema dalam simpang pilihan representasi suara perempuan dalam karya sastra bersama saya, Kadek Sonia Piscayanti sebagai moderator. Bersama kita telah hadir 3 penulis perempuan yang sudah memiliki nama di dunia penulisan karya sastra. Yang pertama ada Mbak Muna Masyari, yang kedua ada Mbak Ramaida Akmal, dan yang ketiga ada Mbak Tias Yuliana. Oke, Mbak Muna Masyari adalah seorang penulis yang baru-baru ini mendapat nominasi penghargaan sastra 2021 dari Badan Bahasa Kemdikbudristek. Dan baru saja juga mendapat nominasi Kusala Sastra Katulistiwa Award. Selamat sore Mbak Muna. Selamat sore Mbak Sonia. Oke, selamat ya atas nominasi yang diperoleh. Gimana perasaannya? Terima. Pasti bahagia sekali ya. Terima kasih juga. Oke. Selamat juga buat Mbak Sonia. Oke. Yang kedua, kita akan menyapa penulis perempuan yang juga tak kalah hebatnya. Ada Mbak Ramaida Akmal. Selamat sore. Mbak Ramaida adalah penulis perempuan yang merupakan pemenang sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta di tahun 2010 dan juga pemenang sayembara penulisan fiksi Balai Bahasa Yogyakarta, dan sekarang sedang berada di luar negeri untuk menuntaskan studi. Tulisannya juga dapat kita temui di koran-koran dan media massa terbitan nasional. Halo Mbak Ramaida Akmal, apa kabar? Kabar baik. Mbak Sonia, apa kabar? Wah, baik. Terima kasih. Oke, dan yang ketiga adalah Mbak Tias Yuliana yang baru-baru ini novelnya Rukiah 1965 masuk nominator dalam Emerging Writers di Ubud Writers and Readers Festival 2021 ini ya. Selamat Mbak Tias atas capaiannya. Selamat sore. Halo Mbak Tias. Ya, sore Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Sonia. Selamat sore. Selamat sore. Semangat ya. Baik, kita akan berbincang-bincang tentang tema kita hari ini, yaitu dalam simpang pilihan representasi suara perempuan dalam karya sastra. Nah, ketiga penulis perempuan kita pada sore hari ini adalah para penulis perempuan yang tokoh-tokoh ceritanya adalah tokoh-tokoh perempuan juga, sehingga kita akan berbicara banyak tentang sudut pandang penulis terhadap karakter yang ditulisnya di dalam karya sastra yang mereka tulis ya. Yang pertama, barangkali saya ingin mendengar pandangan dari ketiga penulis tentang bagaimana sih Anda merespon suara perempuan, ya, merespon suara perempuan Anda sebagai perempuan, kemudian bagaimana Anda merepresentasikannya dalam karya sastra. Yaitu secara general ya, untuk ketiga penulis, baik kepada Mbak Muna, baik kepada Mbak Ramaida Akmal, dan Mbak Tias Yuliana. So, Anda adalah perempuan, penulis perempuan, suaranya tentu adalah suara perempuan. Lalu bagaimana merepresentasikannya di dalam karya sastra? Terima kasih, bisa dimulai dari Mbak Muna dulu, kemudian Mbak Aida, dan ke Mbak Tias. Terima kasih, silakan. Pertama saya melihat di Madura itu sangat sedikit sekali penulis prosa yang menyuarakan suara perempuan gitu. Dan kita sama-sama ketahui kalau di Madura itu lebih banyak penulis puisi, artinya penyair, dan itu didominasi oleh
penulis laki-laki. Memang ada sebagian penulis perempuan, tapi itu sedikit sekali. Nah, dari prosa ini itu juga ini sangat-sangat sedikit sekali ditimbang dari penulis puisi gitu. Nah, di situ saya karena memang niatnya itu sukanya saya menulis cerpen. Dari situ saya ingin ada semacam panggilan atau keinginan untuk bagaimana menyuarakan suara perempuan, terutama suara-suara perempuan dari lingkungan saya, dari perempuan-perempuan dari orang Madura sendiri gitu. Bagaimana orang Madura itu secara general kadang menjadi simbol prestise, tapi sebenarnya kalau dari kehidupan sosialnya itu kayak patung prasasti. Artinya mereka itu dijadikan simbol prestise tapi serba patung. Artinya nggak bisa berbuat apa-apa, bisa dipahat, bisa dibentuk gitu. Artinya ada ketakberdayaan di situ gitu. Di situ saya dari mengekspresikan melalui tulisan-tulisan cerpen-cerpen saya, baik dari cerpen yang pernah dimuat atau enggak gitu. Terus ada dari versi novel juga seperti Damar Kambang gitu kan, ada suara-suara perempuan di situ. Kalau di novel saya itu ada 4 suara perempuan di sana, baik sebagai anak remaja menginjak remaja yang terjebak dalam pernikahan dini, dan ada suara seorang perempuan yang dia itu menjadi simbol prestise, tapi dia tuh nggak berdaya ketika seorang suami itu ada kekuasaan secara mutlak, bagaimana dia itu terpengaruh, terpancing dari lingkungan ketika dia itu menjadi korban semacam judi, korban pertaruhan gitu. Nah, yang ketiga itu ada korban dari seorang ibu yang dimana dia sendiri terjebak dengan dilema keluarga, dan yang tiga ini suara ada 1, 2, 3, ada 3 suara kayaknya. Kalau di novel Damar Kambang itu selain novel, maksudnya tokoh-tokoh yang anggap figuran gitu, bukan tokoh utama gitu. Nah, dari situ saya berangkat bagaimana saya menyuarakan suara-suara perempuan di Madura melalui prosa gitu. Oke, terima kasih Mbak Muna. Saya sudah dapat gambarannya. Sangat luar biasa ya bahwa seorang penulis dapat menangkap persoalan-persoalan sosial di sekitarnya dan menjadikannya sebagai sebuah jembatan untuk menyuarakan itu melalui karya sastra. Oke, kita nanti akan telusuri lebih lanjut. Kita akan ke Mbak Aida Akmal dulu. Bagaimana responnya terhadap suara perempuan dan representasinya dalam karya sastra yang Anda tulis. Silakan, Mbak. Terima kasih, Mbak Sonia. Jadi, bagaimana saya selaku penulis perempuan merespon isu-isu perempuan dan merepresentasikannya di karya sastra. Jadi, saya merasa bahwa respon terhadap isu-isu perempuan juga dilakukan di ranah yang lain, di ranah aktivisme dan yang lain. Tapi yang membuat ini istimewa, sastra istimewa, menurut saya justru ketika saya merespon di karya sastra, melalui karya sastra, ada hal-hal yang di ranah lain tidak tersampaikan, di ranah sastra bisa disampaikan dengan lebih mendalam. Misalnya, novel Jati Sabah saya, posisi perempuan atau karakter perempuannya deal atau berhadapan dengan problem-problem ekonomi dan sebagainya, yang itu juga diajukan atau diperjuangkan oleh pihak-pihak lain, tetapi dalam karya sastra ada aspek-aspek psikologis, suara-suara diri perempuan yang lebih eksistensial tentang diri mereka, itu menurut saya lebih maksimal direpresentasikannya. Jadi, bagaimanapun, baik Mbak Muna, Mbak Tias, dan saya dan Mbak Sonia juga pasti memiliki kesempatan lebih luas untuk menyampaikan suara-suara perempuan yang mungkin belum tersampaikan secara maksimal di ranah yang lain. Dan bagaimana merepresentasikannya, karena saya perempuan, otomatis dalam proses kreatif saya itu, entah disadari atau tidak, karakter-karakter perempuannya cukup dominan, menjadi sentral, dan
dengan demikian berusaha bukan mengendalikan, tapi bisa mengekspresikan dirinya lebih maksimal. Jadi itu yang saya garis bawahi, bagaimana karya sastra memiliki ruang di mana ranah yang lain tidak, untuk mengartikulasikan isu-isu perempuan, terutama aspek-aspek psikologis, kesadaran diri perempuan dan sebagainya. Itu aja Mbak dulu. Terima kasih Mbak Aida, sangat komprehensif jawabannya dan responnya. Kini kita ke Mbak Tias Yuliana, pertanyaan yang sama, bagaimana suara Anda representasikan dalam karya sastra yang Anda tulis? Silakan. Ya Mbak Sonia, terima kasih sebelumnya. Saya setuju dengan pendapat Mbak Maida ya, karena karya sastra melalui buku yang kita tulis, kita bebas ya mengeksplor perempuan itu dalam aspek apa saja. Kan istilahnya penulis itu memiliki kuasa yang lebih atas karya yang ingin dia tulis dan apa yang ingin dia sampaikan kepada para pembaca. Jadi saya sendiri pribadi sudah beberapa kali menulis novel dan tidak hanya tokoh perempuan ya. Sebenarnya saya lebih suka menulis novel itu dengan tokoh utama laki-laki, tapi khusus untuk novel Rupiah 1965 ini, saya memang sengaja mengangkat tokoh Rupiah, apalagi dia sebagai judul ya, sekaligus tokoh utama. Ini berangkat dari pengalaman para perempuan yang ada di sekitar saya. Tokoh Rupiah, tokoh seperti 3 orang bibinya yang ada di dalam novel itu, dan termasuk tokoh si Ibu Lurah yang diceritakan, itu semua adalah orang-orang yang pernah hidup dan pernah ada di sekitar saya. Jadi memang motivasi pertama saya mengangkat tema ini selain karena ingin mengangkat sejarah ludruknya ya, terutama untuk tokoh-tokohnya memang sengaja saya ambil dari orang-orang yang memang pernah hidup di sekitar saya, yang pernah menyampaikan bagaimana sih sejarah zaman dahulu tentang ludruk itu di masa zaman kemerdekaan dan sebagainya. Semua tokohnya ini ada, nama-namanya juga ada. Bahkan untuk judul sendiri, nama Rupiah ini memang sengaja saya ambil dari salah satu artis Indonesia di zaman pra-kemerdekaan, ada kan namanya Siti Rupiah, itu Miss Rupiah. Saya terinspirasi dari situ, namanya saya ambil, kemudian saya padukan dengan ide-ide cerita yang sudah saya riset sendiri, dan berdasarkan informasi-informasi dari seperti ibu saya, 3 orang nenek saya, termasuk tokoh Ibu Lurah yang ada di situ, semuanya ada, semuanya hidup. Jadi saya istilahnya bisa ingin mengabadikan kisah-kisah orang-orang perempuan di sekitar saya di dalam buku itu. Dan salah satunya adalah ya tokoh Rupiah ini bagaimana dia bisa membawa perubahan pada ludruk itu ketika di masa pasca tahun 1965 akhirnya perempuan bisa kembali untuk kesenian melalui ludruk ya, meskipun waktu itu masih di era radio, belum se-booming seperti sekarang. Bahkan yang semula peran-peran perempuan diperankan oleh para travesti, para laki-laki, akhirnya berhasil dikembalikan kepada para perempuan itu sendiri. Itu sih awalnya saya ingin mengangkat tema ludruk ini dan kenapa harus perempuan. Ya, terima kasih Mbak Sonia. Oke, kita akan berbincang lagi nanti ya. Kita lanjut dulu ke pembahasan berikutnya. Baik, ke Mbak Muna lagi ya, Mbak Muna Masyari, bahwa tadi sangat menarik sekali ya, bahwa di Madura khususnya itu penulis perempuan itu sangat jarang sekali, apalagi penulis prosa. Dan Mbak Muna mengambil posisi itu sebagai salah seorang penulis perempuan dari Madura yang sangat yang sangat gigih memperjuangkan suara-suara perempuan Madura gitu. Apalagi Mbak Muna juga berkali-kali mendapat penghargaan seperti itu ya di tingkat nasional. Tentunya ini juga membantu representasi suara perempuan itu lebih tersampaikan secara lantang begitu. Nah, saya akan bertanya kepada Mbak Muna, bagaimana Anda berjuang di karya sastra. Perjuangan itu tentunya saya rasa tidak mudah ya, karena di sekeliling itu kan belum ada penulis perempuan lain ya. Jadi bagaimana Anda
termotivasi sedemikian rupa sehingga muncul apa tantangan yang Mbak Muna hadapi di sana ketika menulis gitu. Apa ada tantangan atau ada struggle atau apa ya persoalan, karena tadi cerita baru sedikit sekali, mungkin baru sendiri gitu ya penulis prosa perempuan yang cukup diperhitungkan sekarang dari Madura. Silahkan berbagi. Sebenarnya bukan sendiri sih. Sebelum saya tuh ada Mbak Juwairi yang Mawardi. Dan itu sudah pernah dimuat di Horizon waktu itu. Dan saya memang tadi bilang bukan saya sendiri, tapi sedikit gitu. Dan sedikitnya itu masih bisa dihitung dengan jari gitu kan. Yang ini maksud saya itu yang bisa dikenal secara nasional, artinya karya mereka itu bisa dibaca secara nasional gitu. Nah, di situ ada Jairah Murdi yang pernah memang dimuat di Horizon, dan dia tuh memilih tokoh-tokoh dari sisi pesantrenan gitu. Nah, kalau dari sisi budaya itu kan ada Mahwi Air Tawal yang dari versi lelaki, yang budaya Madura, tapi itu dari versi lelaki, dari versi maskulin gitu. Nah, dari suara perempuan itu saya perhatikan memang kayaknya jarang. Kalau saya bilang belum karena gitu, bukan jarang gitu. Nah, dari situ saya berangkat, baru saya mengamati lingkungan saya, bagaimana perempuan itu hidup dan bagaimana tradisi-tradisi yang kadang sering memposisikan perempuan Madura itu agak dirugikan gitu, kalau misalnya kita memakai istilah untung rugi, artinya seolah sebagai korban gitu ketika perempuan dijebak dengan pernikahan ini. Dan di situ memang banyak sekali, apalagi zaman 90-an ke 90-an itu anak remaja di Madura itu kadang umur belasan, 14 tahun itu sudah mulai orang tua itu mulai memikirkan bagaimana menikahkan anaknya gitu. Bahkan kalau di daerah lintas kabupaten, di daerah tetangga saya itu di Sumeneb itu kadang dari kecil itu, kadang dari kecil itu sudah diturunkan gitu sama orang tuanya. Artinya mereka tuh anggap ada pilihan, artinya tidak dikasih pilihan untuk memilih pasangan ke depannya gitu, karena kan masih kecil. Dan kalau ke daerah saya itu lebih paling 12-14 tahun itu baru orang tua itu memikirkan bagaimana menikahkan anaknya, karena di situ ketika anaknya ini dalam usia yang sudah menginjak remaja, belum ada yang melamar misalnya, nah disitulah kenapa orang tua itu bagaimana terpancing untuk mencarikan jodoh gitu. Ada kegelisahan sendiri. Bagaimana anaknya itu kalau misalnya nggak cepat nikah, itu kayak membawa sebuah aib menjadi gunjingan tetangga. Nah, dari sana saya baru menyuarakan kenapa harus perempuan di situ. Kenapa bukan kalau lelaki itu kenapa enggak gitu. Bahkan di sini kalau misalnya perempuan itu sudah agak telat, umur 16 ke 17 itu belum menikah, itu ada semacam tradisi ketika ada orang meninggal itu dikasih kembang pengantin, atau tidak pengantin itu akan dikasih ke si perawan ini yang belum mendapat jodoh ini agar cepat mendapat jodoh, agar cepat mendekatkan jodoh gitu lah. Ada semacam tradisi seperti itu, ada semacam apa seperti itu. Tapi kalau laki-laki itu enggak, laki-laki seolah kapan aja mau nikah itu seolah ada kebebasan, bebas gunjingan. Nah, di situ kenapa posisi perempuan itu kok kayak serba
apa ya, kayak serba terhimpit dengan peraturan status sosial yang justru orang tua itu kadang memikirkan apa ya, bagaimana justru memikirkan apa ya, pandangan-pandangan tetangga, gitu, pandangan-pandangan orang lain agar anaknya ini lebih tak terjebak dengan sesuatu yang dipikirkan negatif dari status sosial gitu. Ketika mereka nggak menikah, tepat menikah itu akan menjadi bimbingan gitu. Oke. Nah, itu yang sering banyak diutarakan gitu. Oke, mungkin kita menyambung ke situ. Lalu apakah setelah menulis karya sastra ini, menyuarakan suara-suara perempuan ini, apakah ada reaksi atau respon dari para pembaca di sana, dan apakah itu bisa memberikan sedikit perubahan seperti itu, meskipun mungkin tidak secara signifikan ya, paling tidak apakah ada dampak lah dari apa yang Mbak Muna tulis terhadap paling tidak komunitas perempuan di situ? Seperti apa respon mereka terhadap tulisan-tulisannya? Kalau secara langsung sih saya nggak terlalu merasakan, tapi kalau misalnya pembaca itu justru yang di luar itu, oh ini loh nasib perempuan Madura itu kebanyakan, oh pernikahan dini di Madura itu ternyata masih ini loh, masih apa ya, masih jalan gitu, masih dijalani. Ternyata yang seperti itu. Saya karena saya hanya penulis, saya memotret kehidupan perempuan di situ, dan saya rasa untuk penyampaian saya itu sudah saya sampaikan, suara saya sudah ini. Memang ada, kalau misalnya di daerah-daerah saya itu ada semacam kemajuan sedikit untuk tahun-tahun belakang ini, ada misalnya nggak terlalu dini ya, ada 17, ada 18 itu, dan itu pengaruhnya itu justru dari pengaruh peraturan pemerintah, minimal menikah itu usia berapa gitu. Iya. Oh, oke. Oke, nanti kita kembali ke situ ya. Saya ingin mengejar kembali tentang ruang dengar untuk perempuan ya. Nanti saya akan bertanya. Jadi kita akan ke dulu. Saya akan bertanya tentang tadi respon Mbak pemilihan karya itu, karena karya sastra lebih bisa menyampaikan sisi-sisi perempuan dari segi eksistensialisme misalnya. Sesuatu yang mungkin tidak bisa dilakukan di dalam aktivisme itu melalui karya sastra. Seperti itu ya Mbak ya. Ya mungkin halo Mbak Aida, saya ingin bertanya apakah Mbak Aida itu merasakan bahwa daya gugahnya lebih tinggi gitu ya, daya gugahnya, daya inspirasi lebih tinggi daripada hal-hal lain, eksplorasi karakter misalnya. Mungkin bisa dijelaskan sekali lagi Mbak Aida tentang apa namanya tadi, eksistensialisme. Makasih. Jadi ini saya menulis novel Jati Saba. Jadi saya menulis itu sangat dekat dengan lingkungan saya. Tokohnya juga tadi Mbak Sonia juga sempat kesulitan. Ternyata sesuatu yang sangat dekat dengan sangat apa ya, sangat sensitif. Sulit menghindari apa yang sangat subjektif. Karya sastra itu total subjektif memang, tapi saya tidak beberapa nama masih saya sebutkan seperti adanya, ya ini tetap tidak merujuk ke seseorang, membicarakan problem-problem itu. Dan ketika novel itu dibaca,
bagaimana itu novel sampai ke mereka begitu, dan kemudian dibaca dan kemudian orang yang mungkin kritikus begitu ya, komentar harusnya nama lain, dan ini itu. Saya merasa ketika saya memilih nama itu bertahan seperti itu, bagi saya keinginan lebih besar untuk cerita. Jadi dengan objek-objek lebih dekat dan tokoh-tokoh sehingga bagi saya tapi bagi orang lain mungkin itu sensitif. Salah satu contoh sederhana ternyata bagaimana karya sastra itu bisa menggerakkan itu tahu atau menyadarkan gitu. Kalau yang tadinya tidak terfikirkan jadi memikirkan, yang tadinya mungkin diam saja bisa jadi bergerak. Nah, itu apa ya, efek yang paling lanjut ya, tapi setidaknya tahu dan menyadari itu bagi saya udah bagus. Ya. Itu Mbak. Baik, keren. Ya, aku juga setuju ya bahwa sastra in such a way to move people and to inspire people to do more ya. Oke, kita akan nanti kembali ke situ ya. Saya ke Mbak Tias Yuliana dulu. Oke. Sebelum menulis Ruqyah 1965, Mbak Tias menulis tokoh laki-laki ya. Tapi kemudian di Ruqyah ini spesifik menulis perempuan ya. Di novel 1965 ini. Tadi kebetulan dikatakan bahwa karakter-karakter yang ada di dalam novel itu adalah karakter yang hidup dan yang ada di sekitar Mbak Tias Yuliana itu sendiri. Bagaimana kemudian Mbak Tias mentransfer cerita mereka itu menjadi dalam bentuk novel ya? Bagaimana memfilter, mentransfernya, kemudian meramunya? Mungkin bisa berbagi secara proses kreatif. Mbak Tias? Ya, terima kasih Mbak Sonia. Ya. Transfer dari karakterisasi orang-orang yang hidup itu ke dalam karya sastra yang saya buat. Yang jelas karakter dalam proses pembuatan karakter ini kan agar dia benar-benar menjadi hidup, bukan manusia yang terlalu sempurna, tapi juga ada kekurangan-kekurangan di dalamnya. Makanya saya sengaja memplotting karakter itu dari orang-orang yang benar-benar ada di sekitar saya, baik dari karakter baiknya dan karakter buruknya. Ini kan yang bisa membuat tokoh itu menjadi lebih hidup ya. Dan kebetulan poin yang utama yang saya angkat dari karakter-karakter itu adalah bagaimana sudut pandang mereka atau pola pikir mereka dalam menanggapi kesenian ludruk itu sendiri. Ketika di masa itu menjadi apa ya? Zaman dulu kan belum ada banyak hiburan, Mbak ya, nggak ada televisi, nggak ada hal-hal seperti itu, dan pasar malam pun juga sepertinya jarang sekali. Nah, satu-satunya hiburan untuk orang-orang desa yang miskin, yang nggak punya apa-apa ini ya adalah kesenian, kayak semisal kesenian ludruk, kesenian reok, dan ini biasanya mereka kan berkeliling ya. Berkeliling setiap musim panen dari satu desa ke desa yang lain. Kenapa pada musim panen? Karena pada Halo. saat itu para ya. petani sudah mulai punya penghasilan, jadi mereka sedikit bersenang-senang setelah kerja kerasnya selama berkesenang dan sebagainya. Ya. Oke, baik. Ya, sudah didapat message-nya dari Mbak Tias Yuliana. Barangkali ada gangguan sinyal sedikit ya. Halo, kita akan kembali ke Mbak Muna. Halo Mbak Muna, bisa mendengar saya? Oke. Ya, nanti kita kembali menyambung ke Mbak Tias ya. Sekarang saya ke Mbak Muna dulu.
Mbak Muna, saya ingin bertanya tentang bagaimana Mbak Muna apakah Mbak Muna memiliki teman diskusi sesama penulis perempuan di Madura? Saya ingin membincangkan soal ekosistem penulis perempuan di Madura ya, karena menurut saya sebuah proses kreatif menulis karya sastra itu akan lebih baik lagi kalau diikuti oleh ekosistem yang mendukungnya gitu, sehingga katakanlah ada ruang dengar yang nyaman antara penulis perempuan sehingga bisa membuat kita lebih berkarya. Apakah memiliki ruang-ruang dengar seperti itu atau komunitas penulis perempuan di Madura atau memang betul-betul sendiri atau gimana? Kalau masuk komunitas penulis perempuan sih saya belum. Tapi kalau punya teman yang sama-sama menulis sih memang iya. Cuman karena kita bedanya dari karakter penulisannya itu agak beda gitu. Jadi nggak mengarah ke karakter tulisan, artinya hanya mengarah kepada saling support gitu. Malah lebih kalau di Pamekasan sendiri itu teman-teman menulis saya itu lebih ke cowok semua gitu. Oh, baik. Berarti komunitas belum berkembang ya, komunitas penulis, katakanlah komunitas penulis perempuan ya. Kalau mungkin kalau komunitasnya sih jalan, cuman saya nggak, karena ada kesibukan, kalau secara offline ada kesibukan dari keluarga, saya nggak gabung di situ. Tapi kalau secara online, connect dengan teman-teman sesama penulis itu bisa ya, melalui WA atau itu ada komunikasi seperti itu. Tapi kalau masuk komunitas di dalamnya itu masih belum. Kalau di Sumeneb itu ada kayaknya di komunitas penulis gitu. Tapi kalau di Pamekasan karena saya sih masuk penulis rumahan, kerja rumahan, jadi nggak masuk ke komunitas di situ. Oke. Ya, menarik sih ya. Tapi yang saya pikirkan mungkin kalau ada penulis yang katakanlah bisa terinspirasi dari Mbak Muna, kemudian dia punya kegelisahan yang sama, akan sangat bagus juga kalau terhubung dengan Mbak Muna gitu ya, sebagai seorang penulis yang sudah cukup dikenal dari Madura, sehingga memberikan pengimbasan atau dampak-dampak yang lebih maksimal kepada terutama penulis-penulis perempuan muda gitu. Ketika mereka, karena saya meyakini bahwa sastra adalah sebuah saluran yang sangat efektif untuk berekspresi. So, idenya adalah bahwa ketika kita merangkul banyak perempuan untuk bersuara, maka lebih cepat suara itu sampai gitu. Kalau sama pembaca itu efeknya ke pembaca sih memang ada itu. Tapi mereka menghubungi saya secara chat gitu, secara online gitu. Mereka kadang ada yang ke rumah itu memang ada, tapi kalau dalam bentuk komunitas itu masih belum. Iya, mungkin belum ya. Pengaruhnya ke pembaca itu ada di sekitar saya itu yang chat Mbak Muna, oh ini kayaknya seperti ini. Saya baru ngerti kalau di daerah Madura itu selain dari di lingkungan saya ternyata ada krisis seperti ini, ada nasib perempuan seperti ini. Karena di Madura itu kan ragam budayanya itu kan banyak, dan itu per daerah itu nggak sama. Jadi ketika saya menulis tentang ini di lingkungan saya seperti ini, menulis tentang kehidupan perempuan seperti ini, ketika dibaca di daerah lain, di daerah tetangga, itu kadang mereka, oh di daerah Mbak Muna itu seperti ini ya, seperti ini. Nah, itu ada semacam efek pengetahuan gitu, saling kenal antar daerah dari ragam budaya juga gitu. Tapi kalau misalnya secara pertemuan komunitas secara offline itu memang belum. Iya, barangkali mungkin di sini saya ingin memberi sisi-sisi yang berbeda dengan apa yang saya lakukan di Bali ya. Kalau di Bali, barangkali di situ yang kita maksimalkan yaitu edukasi penulis perempuan sejak mereka muda, belia, bahwa mereka punya jalan-jalan ini untuk menentukan nanti pilihan-pilihan mereka gitu, sehingga mereka bisa bersuara ketika nanti ketimpangan-ketimpangan terjadi. Ketika mereka di simpang jalan, they have more choices gitu. Dan saya berasa sastra adalah sebuah cara yang sangat efektif untuk memprovokasi dalam tanda kutip pemikiran-pemikiran mereka, mendobrak tradisi yang tidak berpihak pada mereka gitu sih. Ya tapi itu perjalanan panjang sih Mbak Muna. Semoga Mbak Muna adalah pembuka jalan nanti, dan kita di lingkaran ini pasti saling support ya, apa yang bisa kita lakukan. Kemudian
barangkali bisa memberi inspirasi apa yang saya lakukan di sini. Mungkin Mbak Ramaida Akmal juga bisa memberikan inspirasi. Nah, kita ke Mbak Ramaida Akmal juga. Mbak, selama ini mungkin Mbak sudah banyak melihat ketika tokoh-tokoh yang ditulis tentang TKW itu sangat erat dengan literasi, seperti yang saya katakan tadi, literasi membuka pikiran mereka, kemudian bisa juga memperluas wawasan berpikir mereka melalui sastra, karena tokoh-tokoh yang Mbak angkat ini adalah tokoh yang sebenarnya tokoh dalam tanda petik mungkin tokoh minoritas di dalam kehidupan, tapi kemudian can make a change. Itu kan ketika kemudian itu dibaca, itu akan menginspirasi dan itu memberikan dampak. Bagaimana menurut Mbak Ramaida dalam konteks ekosistem katakanlah TKW gitu ya, dalam pengaruhnya, bisa cerita nggak kira-kira? Ya, sebetulnya di aspek lain TKW sudah sangat posisinya sangat penting ya. Misalnya kita tahu dia pemberi devisa banyak dan sebagainya, dan juga menurut saya mengubah kultur apa yang dibawa TKW pergi keluar, pulang. Bukan hanya membawa uang, kalau yang membawa uang, tapi juga membawa sesuatu yang nanti sedikit mengubah desanya atau mengubah daerahnya. Dan bagi saya itu melalui TKW yang saya lihat dan juga saya representasikan sedikit di novel, itu kita nggak bisa membayangkan ada masyarakat yang dari daerah yang sangat pinggiran keluar ke negeri yang jauh, yang ada di pusat, dan lompatannya itu gila. Jadi bisa orang desa sangat teknologis tiba-tiba gitu. Ya, orang desa sangat menguasai teknologi, atau orang desa yang ngomong bahasa Indonesia aja sulit tiba-tiba bisa ngomong bahasa Mandarin misalnya kayak gitu. Jadi menurut saya itu perubahan-perubahan yang dibawa itu sangat-sangat menarik, dan mungkin hanya dengan cara-cara seperti itu empowering atau sesuatu yang perubahan yang ekstrim bisa terjadi. Tentu saja ada aspek-aspek atau efek-efek negatifnya juga yang banyak yang masih perlu kita gali, tapi bagi saya TKW itu fenomena yang sangat-sangat menarik, terlepas dari begitu banyak masalah, dan melalui TKW ini kita juga ditantang atau dihadapkan pada isu-isu perempuan yang sebelumnya nggak pernah terlihat gitu. Jadi misalnya perempuan yang memiliki peran ganda, ini juga sudah saya singgung sebelumnya sebetulnya. Jadi kultur memaksa perempuan di dalam, tapi di rumah, tetapi kebutuhan ekonomi memaksa dia keluar, sehingga ada situasi-situasi yang peran dan bebannya justru ganda. Jadi harus tetap menjadi perempuan dengan segala kelembutan dan kesompanannya di satu sisi. Itu konstruksi masyarakat kita ya, atau mengurus rumah tangga, anak, suami, masak dan sebagainya, tapi juga harus bekerja misalnya kayak gitu. Jadi dan itu bisa kita lihat di TKW atau ex TKW yang ketika dia kerja keluar, pulang dia kembali jadi ibu rumah tangga. Ini masalah-masalah yang kalau kita nggak lihat TKW, kita nggak sadar. Perempuan kadang-kadang nggak sadar bahwa kenapa aku harus mengerjakan sesuatu yang lebih banyak ini gitu. Kenapa aku harus dituntut melakukan ini gitu. Itu menurut saya sih Mbak. Jadi isu-isu yang menarik dari perempuan yang dimunculkan oleh TKW menurut saya itu melalui TKW ya. Baik, nanti kita kembali ke sana. Saya masih akan berbincang lagi dengan Mbak Tias. Halo Mbak Tias, sudah bisa mendengar saya? Ya. Oke, Mbak Tias kan berbicara tentang kesenian ya. Kesenian di daerah Mbak Tias ya, yang menginspirasi. Jadi menurut saya itu adalah kebudayaan lokalitas yang Mbak Tias angkat secara mengharukan gitu di novel Ruqyah 1965. Itu apakah society atau ekosistem yang ada di Mbak Tias itu sudah membaca karya itu, atau
belum nih Mbak? Dan bagaimana tanggapan mereka terhadap kesaksian Mbak Tias yang Mbak tulis di situ? Apakah ada respon seperti itu? Ya, terima kasih Mbak Sania. Jadi dari tahun 2018 ya, pertama kali saya terjun ke dunia penulisan novel terutama, itu saya menemukan ada dua kubu. Saya menyebutnya dua kubu. Jadi ada penulis yang spesialis untuk menulis buku cetak, terutama buku-buku prosa, sastra, dan penulis yang spesialis untuk menulis di platform digital. Dan kebetulan untuk yang saya amati berdasarkan hasil pengamatan saya, untuk penulis perempuan justru mereka lebih banyak dan lebih nyaman untuk menulis di media digital. Jadi kalau dibilang penulis perempuan itu jarang sekali, saya kurang setuju. Malah di dunia digital itu, platform digital, penulis itu lebih banyak perempuan. Malah saya jarang menemukan penulis laki-laki. Dan sebenarnya mereka ini motor penggerak perubahan ya dalam khusus dunia literasi perempuan. Jadi kalau dibilang perempuan itu nggak melek sastra, itu juga nggak tepat. Karena bahkan kalau dikatakan Mbak Maida tadi, para TKW-nya akhirnya melek literasi, justru beberapa teman saya, bahkan lebih banyak teman saya yang kebetulan berprofesi sebagai TKW, mereka juga aktif sebagai penulis di platform digital. Jadi jangkauannya lebih luas, nggak hanya di sekitar mereka sendiri, tapi bahkan di seluruh Indonesia, mungkin di seluruh dunia. Karena platform ini kan bisa dibaca nggak hanya orang Indonesia aja ya, dalam bentuk beberapa jenis bahasa. Jadi ide-ide mereka tentang perempuan, tentang dirinya sendiri, tentang lingkungan, ini akan lebih banyak dikenal. Makanya kenapa kalau menurut pengamatan saya pribadi, akhirnya kenapa para perempuan ini, ibu rumah tangga terutama, banyak terjun ke dunia kepenulisan dan memilih platform digital. Jadi mungkin nama mereka tidak dikenal dalam dunia sastra Indonesia, tapi mereka dikenal luas oleh para pembaca pecintanya di dunia platform digital. Makanya salah satu motivasi saya menulis Rukia ini, selain untuk memperkenalkan bahwa novel perempuan itu banyak sekali bentuknya. Dan memang Rukia ini target pasar saya, target pembaca saya adalah orang-orang yang lebih menyukai dengan buku cetak. Karena nanti ketika kita terjun ke platform digital, itu jenis bacaannya akan berbeda lagi. Meskipun dengan tokoh sesama perempuan, tapi dengan latar belakang, dengan ide ceritanya ini akan berbeda. Jadi ada perbedaan selera antara pembaca buku cetak dan pembaca platform digital. Pengamatan saya begitu sih Mbak. Jadi sejauh ini sih para perempuan, para rekan-rekan saya, sesama penulis maupun dengan sesama pembaca, mereka mengapresiasi dan menerima baik novel Rukia ini. Gitu. Oke, luar biasa ya, sudah ada apresiasi. At least responnya sudah bisa dirasakan ya. Baik, saya akan kembali ke Mbak Muna. Mungkin ini agak sedikit teknis ya, agak sedikit teknis ke penulisannya ya. Bagaimana kecenderungan atau preference atau pilihan para penulis di sini bertiga untuk menampilkan tokoh perempuannya. Pendekatannya dengan sudut pandang apa? Sudut pandang orang pertama, kedua, ketiga, dan mengapa memilih itu. Silakan Mbak Muna, Mbak Aida, dan Mbak Tias ya. Tentang agak sedikit teknis ya, bagaimana memilih sudut pandang dan mengapa memilih sudut pandang tersebut. Ya. Mungkin lebih ke efektivitas pemilihan sudut pandang ya. Silahkan. Boleh aja siapa yang mau duluan, Mbak Aida juga boleh memulai. Ini sedikit teknis. Saya? Atau Mbak Mun? Ya, boleh. Oke. Kalau saya selalu pakai sudut pandang orang ketiga, Mbak Sonia, karena menurut saya itu lebih nyaman buat saya. Sudut pandang orang ketiga juga kita bisa dekat sekali, bisa berjarak juga. Jadi sudut pandang orang ketiga, tapi istilahnya itu omnipresent atau homodiegetic atau apa istilah sangat teknik. Jadi saya bisa masuk juga ke hati orang ketiga itu. Ya, omniscient point of view, maha tahu ya, yang maha tahu. Ya. Jadi itu memang sangat bebas menurut saya. Jadi kalau sudah bebas, ya itu saya lebih suka itu. Secara pribadi itu pilihan pribadi karena bisa masuk kemana aja, keluar, masuk lagi ke tokoh yang lain. Jadi itu aja sih Mbak.
Menarik ya, omniscient point of view itu yang menyeluruh total dan maha tahu ya. Baik, kalau Mbak Muna seperti apa pemilihannya dan mengapa memilih itu? Mbak Muna, speakernya di on-kan dulu. Ya. Kalau saya itu saya nyamannya aja, misalnya kalau cerpen, saya bisa menggunakan orang ketiga, orang pertama, dan itu semua saya lakukan tergantung dari bagaimana saya menyuarakannya gitu. Artinya ketika saya ingin masuk ke suara tokoh, saya menggunakan orang pertama. Tapi ketika saya ingin mengambil dari sudut pandang, dari semua sudut pandang, artinya jadi orang luar, saya baru mengambil tokoh orang ketiga. Jadi senyamannya apa, dari sisi apa gagasan saya akan disampaikan. Dari kalau teknik itu sebenarnya secara naluri, secara secara ini jalan sendiri gitu. Kadang saya pertama nulis gitu, pas paragraf awal nulis tokoh orang pertama, ini malah kayaknya nggak nyaman gitu. Jadi ganti ke tokoh orang ketiga gitu. Prosesnya seperti itu. Jadi saya menulis itu senyamannya aja. Tapi kalau novel, karena itu ada beberapa tokoh, kadang memasukkan beberapa tokoh, saya lebih nyaman ke tokoh orang pertama, karena di situ akan lebih leluasa menyampaikan gitu, menjadi kayak menjadi masuk menjadi kayak seorang tokoh di novel itu sendiri ya. Itu lebih kayak lebih aman gitu, lebih nyaman, lebih bebas menyuarakan. Dan ini yang sering saya terjebak gitu, ketika saya menggunakan tokoh orang pertama untuk semua tokoh di situ, nah saya sering terjebak ada semacam kesamaan intonasi gitu. Ada kesamaan di situ, sering terjebak di masalah itu, ada kesamaan gitu. Suara ini dengan suara tokoh A, tokoh B, karena saya menggunakan tokoh pertama, dan ini karena kadang kalau misalnya saya nggak jeli gitu, pokoknya ada kesamaan intonasi gitu antara satu tokoh dengan tokohnya. Itu yang kedepannya mungkin bisa saya jadikan pelajaran gitu, artinya lebih teliti gitu. Oke. Tapi kalau cerpen saya senyamannya aja. Ya. Oke. Kalau Mbak Tias gimana, Mbak Tias? Kalau saya pribadi malah selalu menggunakan sudut pandang orang ketiga, karena itu membuat saya lebih leluasa, ya lebih bebas. Malah kalau pernah awalnya Rukiah ini saya tulis dalam sudut pandang orang pertama aku, jadi dari sudut pandangnya Rukiah. Tapi akhirnya pada beberapa bab berikutnya plot tidak bisa berkembang karena terlalu fokus pada Rukiah kan. Jadi saya tidak bisa mengeksplorasi pemikiran-pemikiran tokoh dan karakter yang lain. Akhirnya saya putuskan rombak total menggunakan sudut pandang orang ketiga. Selama ini sih setiap menulis novel selalu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Jadi saya bebas bermain-main dengan mereka, bereksplorasi dengan pemikiran mereka. Kalau POV 1 selalu ini ya, kayak saya merasa dibatasi. Gitu sih Mbak. Takut juga terjebak pada perasaan tokohnya. Oke. Takut terjebak ya, takut baper ya Mbak ya. Takut baper. Oke. Menarik sekali ya. Sebenarnya saya ingin bertanya lagi satu tentang teknis. Setelah itu mungkin pertanyaan pamungkas. Kalau menulis ya, ini barangkali untuk penulis pemula di luar sana atau orang yang mau belajar menulis ya, tayangan ini siapa tahu ditonton oleh mereka juga yang ingin menulis gitu ya, tentang perencanaan atau planning ya. Apakah para penulis di sini, ketika penulis ini merencanakan dengan matang-matang plot sedari awal atau berkembang spontanitas, berkembang secara spontan di proses itu seperti apa kalau secara teknis perencanaan gitu? Mungkin Mbak Muna dulu bisa share, kemudian Mbak Aida, dan ini untuk penulis pemula barangkali yang juga menonton tayangan ini ya. Kalau di saya sih nggak ada plan, yang penting gagasannya udah matang, artinya dari konflik terus dari sampai ke ending itu sudah matang, masa inkubasinya sudah selesai, artinya sudah siap dieksekusi, itu ngalir aja nulisnya, itu tanpa planning juga. Artinya yang penting gagasan itu sudah ada, jalan cerita ada, plot ada, endingnya ada, itu baru ngalir lancar aja tanpa planning sebelumnya.
Oke, ngalir berarti ya, penganut aliran spontanitas ya. Oke, kalau Mbak Aida gimana? Kalau saya Mbak Sonia selalu diawali justru bukan gagasan besar, scene. Jadi adegan tidak biasa. Jadi misalnya ada polisi tiba-tiba nangis di mana kayak gitu kan. Itu aneh Iya. saya gitu. Nah, aneh itu menunjukkan mengarahkan saya ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan ini nanti jadi kerangka. Nah, masalah menghadirkannya sebagai cerita dalam bentuk apa itu nanti terakhir. Tapi saya selalu tertrigger atau terpancing oleh hal-hal yang sifatnya scenery. Jadi justru ada situasi tertentu gitu. Jadi atau film, tentu saja inspirasi dari novel lain atau karya seni yang lain banyak, tapi karena menulis cerita bagi saya dimulai dengan membayangkannya di otak saya, bayangkan. Maka dari itu pancingannya itu selalu scene kalau saya pribadi. Jadi nggak ada itu kerangka atau gagasan saya mau cerita tentang mengangkat harkat perempuan, itu terlalu abstrak. Justru dimulainya dari yang sangat konkret, yang terlihat, yang oke, ini scene bagus, kemudian baru dikembangkan ke baru besarnya gitu. Jadi mulai sangat sudah itu Mbak. Iya, terima kasih ya. Saya juga belajar hari ini ya, karena saya juga tipikalnya sama sebenarnya lebih ke drive-nya visual dulu, habis itu baru. Mbak Tia bagaimana ya? Mbak Tia bisa share? Ya, kalau aku malah tipe yang penganut ini ya, outline. Jadi buat aku outline itu wajib karena meskipun ide awalnya itu misalnya di novel dia, ide besarnya itu dia adalah kesenian ludruk, sejarah kesenian ludruk. Nah, setelah aku dapat ide besarnya, baru aku nyari tokohnya. Setelah dapat tokohnya, itu wajib sekali aku harus membuat minimal sinopsis ya. Kalau nggak punya sinopsis, aku nggak tahu nanti jalannya cerita seperti apa. Terus untuk fokus nulisnya berkap, aku selalu membuat outline minimal itu outline 3 bapak atau 8 bapak. Jadi tanpa pegangan outline itu biasanya sampai di tengah jalan aku mau nulis apa nggak tahu, karena dalam sehari itu aku nggak hanya nulis satu judul aja kan, bisa beberapa judul novel sekaligus, dan agar nggak tercampur antara satu judul dengan yang lain itu aku selalu butuh outline gitu sih Mbak. Entah itu 3 bapak atau 8 bapak, tapi biasanya sih 8 bapak ya, biar lebih detail persatunya mau apa dan nanti endingnya seperti apa. Jadi ketika di tengah jalan aku sudah kehabisan ide, aku buka lagi outline-ku, apa sih yang perlu aku riset agar ide ini jalan lagi gitu. Jadi pengaruh juga ke data riset ya, apa yang aku perlukan. Dari outline itu aku bisa tahu aku harus baca apa, cari apa. Gitu. Kalau itu sih harus ada perencanaan. Kalau tidak ambil. Oke, bagus juga ya. Jadi dengan outline bisa lebih terencana seperti itu ya. Baik. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, ini penulis ada nggak penulis inspirasi yang idola gitu ya, yang betul-betul menjadi idola bagi ketiga penulis yang hadir di sini? Mengapa mengidolakan mereka dan karya apa yang menurut kawan-kawan di sini paling mengena gitu, nyantol, yang benar-benar mempengaruhi kemudian katakanlah cara menuliskan karya sastra kawan-kawan di sini. Ada Mbak Munah, siapa nih kira-kira idola atau inspirasinya? Mbak, pertanyaannya tadi putus-putus nggak jelas. Siapakah penulis inspirasi yang menjadi katakanlah menjadi pedoman atau idola yang mempengaruhi proses tulis, boleh dari Indonesia atau dari luar? Siapa dan mengapa? Oh, kalau secara musik sih kayaknya saya nggak bisa menyebut satu, tapi secara general semua yang saya baca itu menyerap
secara langsung atau secara nggak langsung itu menjadi bahan pembelajaran buat saya. Jadi, tapi kalau yang paling saya ingat itu untuk misalnya deskripsi, cara mendeskripsikan alam, cara mendeskripsikan lingkungan. Ya, yang paling melekat itu belajar dari kerennya Ahmad Tohari dan tentang bagaimana menyerahkan suara-suara perempuan gitu. Lebih ke yang paling saya ingat itu lebih ke suaranya, lebih ke tulisan-tulisan buku-bukunya Mbak Okarsmini gitu. Tapi kalau secara general itu semua buku itu bagi saya itu sama, artinya memberi pelajaran penting bagi karya proses kepenulisan saya. Wah, oke. Jadi Ahmad Tohari sama Mbak Okarsmini ya. Oke, siap. Kalau Mbak Aida siapa ya? Ganti-ganti, Mbak. Berubah seiring waktu gitu ya. Tapi mirip sama Mbak Muna awal-awal untuk bagaimana melihat scene, suka dengan lokalitas itu dari Pak Ahmad Tohari, tapi teknik dan itu saya ngefans banget sebenarnya sama Mbak Linda Kristanti. Jadi di kumpulan-kumpulan cerpennya itu menurut saya tekniknya bagus gitu. Tapi saya banyak baca karya dari luar sebetulnya yang kadang-kadang memukau saya gitu. Jadi karya-karya penulis Jepang, terus satu penulis perempuan yang sangat-sangat mempengaruhi juga Arundhati Roy akhir-akhir ini gitu. Banyak baca karyanya beliau dan masih banyak lagi karya-karya Latin Amerika, penulis-penulisnya Marquez, Lorca dan teman-temannya. Tapi ganti-ganti, tapi mirip sama Mbak Muna itu, jadi memang yang sangat awal-awal membawa saya tertarik pada hal-hal yang dekat dengan kehidupan saya. Mungkin kulturnya juga sama ya Pak Tohari itu aja. Gitu. Siap. Keren. Oke, Mbak Tias, bagaimana? Siapa penulis yang menjadi idola atau yang mempengaruhi kekaryaannya? Dari pertama kali saya membaca buku Jatuh Cinta dan ingin membuat buku yang bahkan serupa atau mungkin lebih baik itu salah satunya adalah Pramudia ya. Terutama dari novel Rukiah ini, buku Pak Pram yang sangat menginspirasi saya itu Nida, Larasati, sama Gadis Pantai. Ini kan tiga-tiganya menceritakan tentang tokoh perempuan yang tangguh pada zamannya. Jadi kalau beliau bisa sebagus itu, kenapa saya tidak melayang mimpi dulu? Jadi itu sih pertama kali sampai yang menginspirasi saya untuk menghasilkan karya-karya sampai sejauh ini. Terutama dari diksi ya, saya banyak sekali belajar dari diksi-diksi beliau yang itu menurut saya luar biasa. Meskipun untuk beberapa orang membacanya agak berat, tapi untuk genre sejarah itu sangat membantu sekali. Pak Pram sih sampai sejauh ini, Pak Ahmad Tohari juga, dan dan buku-buku yang lain, tapi yang paling berpengaruh bukunya Pak Pram. Oke. Baik, terima kasih. Mungkin ini terakhir closing statement dari masing-masing penulis. Apakah itu pesan kepada penulis perempuan atau penulis yang ada dimanapun berada yang sedang belajar menulis atau yang sedang berpikir berkarir menjadi penulis? One closing statement, mungkin beberapa kalimat saja untuk menutup diskusi kita hari ini karena kita dibatasi oleh waktu ya. Dari Mbak Muna, silakan. Ada pesan mungkin? Dari saya kepada semua penulis, terus suarakan apa yang ingin kita suarakan, baik secara lantang gitu suarakan, dan terus berproses, jangan cepat merasa puas, walaupun kadang suara kita nggak langsung didengar, tapi lambat laun saya yakin suara kita akan tetap menjadi suara yang paling didengar oleh pembaca. Terima kasih. Mbak Ramaida, silakan. Oke. Mungkin untuk penulis-penulis yang pemula, saya juga masih pemula sih sebetulnya. Jadi untuk diri saya sendiri juga, jadi menulislah untuk diri Anda sendiri, pertama-tama untuk membahagiakan diri Anda sendiri, dan menulislah dengan keberanian untuk jujur bercerita apa adanya. Itu aja, Mbak. Wow, keren. Itu sih diri aja top banget gitu ya, benar. Untuk diri sendiri dulu ya, ada sebuah kepuasan dan kebahagiaan baru kemudian memikirkan yang lain ya. Oke, Mbak Tias. Menulis itu kita bisa
menjadi siapa saja, menjadi apa saja. Jadi luaskan imajinasi, luaskan pandangan, menulis sebanyak-banyaknya, karena di dalam karya tulis kita bisa bebas bereksplorasi, mau itu menjadi superwoman, mau menjadi kucing, mau menjadi apa saja. Ya intinya tetap menulis dan jadikan karya kita sebagai untuk mengabadikan nama kita dan bermanfaat untuk orang lain sih. Kalau nggak bermanfaat, ya buat apa kita tuliskan. Oke. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita sangat berbahagia sekali hari ini ya, karena bisa berbagi tentunya di acara sesi diskusi kita kali ini. Terima kasih kepada Ubud Writers and Readers Festival yang telah membuat ini terjadi, dan kita tentunya belajar banyak dari sesi kita hari ini, dan kita akan bisa ketemu lagi di sesi diskusi berikutnya di Ubud Writers and Readers Festival 2021. See you and bye. Sehat-sehat semuanya. Bye.